Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu klasifikasi ujaran kebencian atau cyberbullying pada media sosial menggunakan support vektor mesin atau SVM berbasis TF-IDF. Sebelum itu, perkenalkan, saya Fajar Alyamsyah dan rekan anggota saya yaitu Muhammad Rosi. Kemudian untuk latar belakang, yaitu media sosial memungkinkan terjadinya interaksi yang bebas dan cepat antar pengguna tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun kebebasan dalam berkomunikasi tersebut juga memunculkan berbagai perilaku negatif. Salah satunya adalah cyberbullying yang sering ditemukan pada kolom komentar. Cyberbullying dapat berupa ujaran kebencian, hinaan maupun serangan verbal yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu. Perilaku ini dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi korban, seperti menurunnya kepercayaan diri, stres, hingga gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem otomatis yang mampu mendeteksi cyberbullying secara efektif guna membantu meminimalkan penyebarannya di media sosial. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu 1. Bagaimana cara melakukan klasifikasi komentar cyberbullying pada media sosial YouTube. Kedua, yaitu bagaimana penerapan metode TF-IDF dalam merepresentasikan teks komentar. Ketiga, yaitu bagaimana performa algoritma support vector machine atau SVM dalam mendeteksi cyberbullying. Kemudian untuk tujuan penelitian, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem klasifikasi cyberbullying pada media sosial YouTube menggunakan pendekatan machine learning. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode TF-IDF sebagai ekstraksi fitur teks dan algoritma support vector machine sebagai model klasifikasi, serta mengevaluasi performa model menggunakan metrik evaluasi yang sesuai. Kemudian untuk datasetnya yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah bahasa cyberbullying dataset yang diperoleh dari Mendeley Data. Penelitian ini berfokus pada data platform YouTube dengan total 65.343 komentar. Data terdiri dari 2 label, yaitu label 0 untuk non-cyberbullying dan label 1 untuk cyberbullying. Kemudian untuk alur metodologi. Metodologi penelitian dimulai dari pengambilan dataset, dilanjutkan dengan pre-processing text. Setelah itu dilakukan balancing data untuk menyeimbangkan distribusi kelas, kemudian ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Data hasil ekstraksi fitur selanjutnya diklasifikasikan menggunakan algoritma support vector machine dan dievaluasi untuk mengukur performa model. Kemudian bagian pre-processing text. Tahapan pre-processing text meliputi cache folding untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil, penghapusan URL, mention, dan hashtag, serta penghapusan simbol dan angka. Selain itu, dilakukan stop word removal menggunakan stop word bahasa Indonesia dan penyaringan teks pendek untuk menghilangkan noise. Proses ini bertujuan untuk menyeragamkan data dan mengurangi gangguan pada model seperti pada kode bawah. Kemudian
dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, Lanjut untuk slide selanjutnya yaitu balancing data. Pada balancing data ini yaitu distribusi label pada dataset awal tidak seimbang sehingga dilakukan teknik upsampling pada kelas minoritas. Dengan proses ini jumlah data pada masing-masing kelas menjadi seimbang. Balancing data dilakukan untuk menghindari bias model dan meningkatkan performa klasifikasi. Di mana balancing data ini diperuntukkan untuk kelas minoritas yaitu kelas cyberbullying. Lalu dipanggil lagi agar datanya itu sesuai atau seimbang dengan kelas mayoritas yaitu kelas untuk kelas minoritas yaitu kelas non cyberbullying, di mana dilakukan balancing data lalu dipanggil lagi menggunakan teknik upsampling agar sesuai atau seimbang dengan kelas mayoritas yaitu kelas cyberbullying. Seperti pada diagram batang terdapat pada gambar di bawah ini sudah dilakukan upsampling data. Kurang lebih data yang berhasil di processing yaitu keduanya kurang lebih 9.000-an data. Nah ini slide visualisasi distribusi label. Pada distribusi label ini menunjukkan jumlah data pada setiap kelas. Nah, hasil visualisasinya seimbang, kurang lebih seimbang setelah dilakukan upsampling data. Lalu langkah selanjutnya setelah melakukan upsampling data atau balancing data tadi yaitu ekstraksi fitur berbasis TF-IDF. Nah, ekstraksi fitur ini dilakukan menggunakan metode TF-IDF dengan dua pendekatan yaitu Word TF-IDF dan karakter TF-IDF. Word TF-IDF menggunakan n-gram 1-2 dengan batas maksimum 20.000 fitur. Menggunakan 20.000 fitur ini agar tidak memakan banyak memori. Lalu menggunakan karakter TF-IDF menggunakan n-gram karakter 3-5, range 3-5 karakter untuk mengatasi klasifikasi yang gagal. Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Lanjut support vektor mesin atau SVM. Di sini kami menggunakan SVM. Dirasa algoritma ini efisien atau efektif untuk klasifikasi linear. Algoritma ini cocok sebagai model pelatihan menggunakan class equivalence grid search, lalu menentukan parameter C terbaik serta cross validation dengan nilai CV sebesar 3. Setelah melakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF tadi, lanjut langkah selanjutnya yaitu evaluasi model. Mana evaluasi model ini kita melakukannya yaitu membagi dua data yaitu data latih dan data uji, di mana perbandingannya yaitu 80-20 untuk data uji. Setelah melakukan data uji pada kode split ini, lalu kita print agar menampilkan base akurasi dan base parameter sheet dan akurasinya itu berapa, apakah sesuai atau tidak. Lanjut untuk slide selanjutnya yaitu confusion metric. Bisa dilihat pada gambar confusion metric ini untuk data non cyberbullying yaitu kurang lebih 8.000-an, Tobacco menjadi 9.000, lalu cyberbullying 9.200-an. Di sini data cyberbullying yang miss yaitu 36. Lalu untuk non cyberbullying yang
merangkap atau tidak berhasil diklasifikasi dan merangkap ke cyberbullying atau ke kelas mayoritas, yaitu kurang lebih 640-an. Tujuan confusion matrix yaitu untuk menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah pada masing-masing kelas. Nah, dari confusion matrix dapat diketahui performa model dalam cyberbullying dan non cyberbullying serta tingkat kesalahan klasifikasi yang sudah terjadi. Lalu slide selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SVM berbasis TF-IDF mampu mendeteksi cyberbullying dengan baik. Bisa dikatakan dengan baik, kami sudah melakukan beberapa pre-processing sampai akurasinya itu mencapai 96%. Setelah melalui beberapa tahapan yaitu balance data, lalu ekstraksi fitur, split data, dan akhirnya mencapai 96%. Bisa dipastikan atau bisa dibilang bahwa algoritma SVM ini memberikan pengaruh signifikan atau proses balancing data yang tadi itu tahapan sebelum melakukan ekstraksi fitur memberikan pengaruh signifikan terhadap performa model dan penggunaan karakter TF-IDF sampai akurasinya itu 96%. Nah, dari presentasi tadi dapat kami simpulkan bahwasanya penelitian ini adalah kombinasi TF-IDF dan support vektor mesin atau SVM efektif digunakan untuk klasifikasi cyberbullying. Dataset YouTube mampu merepresentasikan bahasa nyata penggunaan media sosial. Sistem yang dibangun berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk moderasi komentar otomatis dan deteksi cyberbullying secara real time, yang dimana kesimpulan ini juga mengharapkan perkembangan dari proyek yang sudah kami buat ini dikembangkan lagi untuk mendeteksi komentar-komentar yang dirasa kurang enak atau merujuk pada cyberbullying secara real time nantinya. Sekian presentasi dari kami kurang lebihnya, dan tutur kata kami yang salah atau kurang enak dengar, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.